Kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih kalau hamba-Mu masih diberi kepercayaan untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, karena kami butuh kekuatan firman-Mu hari-hari ini. Hanya kekuatan-Mu yang memampukan kami, Tuhan, hari-hari ini, Tuhan, untuk berjalan maju melihat rencana Tuhan yang indah. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom shalom semuanya. Johan ya, Olive, Ajung. Hari ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana keluar dari ketakutan dan kecemasan ya. Walaupun saya lagi liburan ini, konseling itu semua serba isinya, Bu, saya takut ini, Bu, saya takut ini, khawatir ini, banyak takut khawatir ya. Bahkan tadi saya sempat ketawa karena jemaat saya sempat bilang gini, Bu Eli, kita butuh vitamin bukan hanya vitamin D duit, tapi vitamin E. Apa vitamin E? Vitamin Eli Kurniawati ya. Saya ketawa ya. Hari-hari ini kita percaya bahwa kita hidup tidak berjalan sendiri. Kita percaya kita harus keluar, move on dari ketakutan dan kecemasan. Selama kita takut, selama kita cemas, maka kita ini adalah target daripada iblis. Iblis itu kalau berjalan berkeliling, dia itu selalu mencari orang yang hari-hari ini penuh ketakutan dan penuh kecemasan. Kenapa? Karena orang yang takut, cemas itu orang yang dapat ditelan. Tapi kalau kita hari ini bisa berdiri sebagai anak Tuhan tanpa ketakutan, maka iblis yang kabur, iblis yang akan menjauh dari kita. Nah, kalau kita nggak mau terus iblis berkeliling untuk menelan kita, maka tidak ada jalan lain selain kita harus keluar dari ketakutan dan kecemasan. Yuk kita buka ayatnya terlebih dahulu di Ayub 1 ayat 21 ya. Kita hari-hari ini kenapa Tuhan bilang jangan takut, jangan khawatir. Senyatanya hidup saudara dan saya, kalau saudara nanti baca satu persatu firman, saudara akan mengerti kenapa kita nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Ayub 1 ayat 21. Ayub 1 ayat 21. Terima kasih yang sudah bantu tulis ya. Dengan telanjang, lihat ya, Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku ya. Kita percaya bahwa kita sadar kita lahir juga telanjang, gak bawa apa-apa. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Nah, hari ini kita perlu mengubah mindset ya. Kita lahir gak bawa apa-apa, kita mati gak bawa apa-apa. Tapi herannya anak-anak Tuhan, manusia selalu memusingkan yang tidak bawa apa-apa ini tadi. Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati tidak bawa apa-apa. Tapi manusia fokusnya dengan yang tidak dibawa apa-apa ini. Banyak manusia stres karena uang yang tidak dibawa, mati. Karena harga diri yang gak dibawa, mati. Jujur ada banyak orang gugat cerai itu selalu berkata harga diri. Sementara kalau kita hari ini ngerti, saudara mati gak bawa harga diri, saudara lahir juga gak bawa nama baik, gak bawa yang namanya jabatan. Apapun saudara perlu mengerti satu persatu. Lihat kata-kata berikutnya ya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Saudara tangkap lagi apa kata-kata Ayub. Hari ini
Siapa yang memberi berkatmu di tahun-tahun lalu? Engkau diberi pasangan yang tampan ya. Saya punya istilah baru hari ini, yuk ibu-ibu profetik aja ya. Ibu-ibu di Victory yang lagi dengar saya hari ini live, kita semua mau ambil langkah. Kalau punya pasangan yang buruk, jangan dikatakan buruk. Kalau orang tanya bagaimana suamimu, bagaimana suamimu hari ini, katakan dia adalah orang yang dermawan, dia orang tampan, dia orang yang bangsawan ya. Sekali lagi, kalau orang tanya bagaimana suamimu, bagaimana, kalau istri ya katakan aja dia adalah orang yang dermawan, dia rupawan, dan dia bangsawan ya. Kita mau belajar untuk berkata yang profetik. Hari ini kalau orang ngomongin yang buruk tentang suami saya hari ini mulai menyangkal, oh enggak, itu suami limited edition yang dermawan, yang rupawan ya, yang bangsawan. Itu selalu saya katakan mulai hari itu ya. Jadi hari ini yuk, kalau Tuhan sudah memberi yang dulu-dulu waktu engkau menikah di awal, suami yang baiknya luar biasa, tapi kedapatan hari ini suamimu selingkuh. Apa yang hari itu Tuhan beri sesuatu yang baik, ya kita nggak bisa hari ini mengendalikan segala situasi. Kalaupun kita sudah jadi istri yang baik, tapi masih pasangan hidupmu diambil oleh orang pihak ketiga, yang mungkin pihak ketiga ini lebih genit ya, lebih perhatian, pakai kuasa gelap, sehingga dalam hidup rumah tangga kita yang tadinya kita melihat Tuhan memberi pasangan yang baiknya luar biasa, tapi hari ini pasangan yang baiknya luar biasa diambil sama orang. Dan kita sudah berdoa bertahun-tahun untuk pasangan itu kembali, tapi kenyataannya masih belum. Kita nggak boleh berkata hari ini Tuhan jahat, tapi Ayub selalu berkata terpujilah Tuhan. Kalau dulu diberi berkat berlimpah, hari ini karena krisis pandemi yang berkepanjangan, usahamu, kekayaanmu, mungkin rumahmu terambil oleh bank, oleh debt collector. Kau tidak punya apa-apa, mungkin hari ini serba minim. Yang pasti kita mau belajar terpujilah Tuhan, sehingga dalam hidup kita ini nggak menjalani hidup dengan takut dan cemas. Kalau Tuhan mau memberi, Tuhan mau mengambil, ya terpujilah Tuhan. Yang pasti Tuhan itu tidak pernah punya rancangan kecelakaan. Dari lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa, ya sudah. Buat apa kita perlu takut hari ini dengan semua keadaan yang terjadi? Jangan takut hari ini, kalaupun kita sudah hati-hati di dalam mengatur keuangan, tiba-tiba ada orang yang tipu kita sehingga kita dimakan uangnya. Tiba-tiba partner bisnismu yang dulu jujur, hari ini partner bisnis itu juga yang membuat hidupmu susah. Terpujilah Tuhan, engkau tidak perlu takut. Yuk kita lihat hari ini, ketika kita sadar bahwa Ayub 1 ayat 21 itu menjadi hari ini, tidak ada yang bisa mengendalikan kalau sesuatu itu terambil dalam hidup kita, sekalipun itu nyawa kita. Karena dia yang memberi kehidupan, dia juga yang mengambil kehidupan kita, kematian. Kita semua tidak bisa ngomong semua apa itu menjadi miliknya kita. Semua kembali miliknya, bukan milik kita. Ini cuman pengelola, saudara. Kalau sang pemilik mau ambil, kita tidak bisa marah. Kita cuman bisa berkata terpujilah Tuhan. Sehingga dalam hidup ini, kalau kita tahu Tuhan memberi, Tuhan mengambil, terpujilah Tuhan. Kenapa kita hari ini menghadapi sesuatu yang diambil, sesuatu yang hari ini hilang dalam hidupmu?
itu bukan sesuatu yang paling berharga, karena semua itu cuma titipan. Kita tidak tahu dititipi. Misalnya tadi ada seorang jemaat yang telepon, dia bilang minta kekuatan doa karena selama ini dia dititipi seorang ponaan, ya, umurnya masih 28. Dan saudara lihat, mungkin beberapa saya sudah terima viralnya di WhatsApp, beberapa orang kirim umur 28 sudah meninggal dunia, ya. Dan dia bilang gini, saya juga tidak nyangka di usianya 28 tiba-tiba gejalanya cuman ringan, Bu Eli. Cuman sering alergi di leher, gatal-gatal. Di situ tiba-tiba ketika dia panas, demam, dia check up ke dokter, ternyata sudah getah bening stadium 4. Kita semua tidak bisa ngomong Tuhan jahat. Kita hanya bisa hari ini, yuk, hidup ini yang pasti, apapun bisa terambil dalam hidupmu. Hartamu bisa hilang, orang yang kau cintai bisa berubah. Tapi satu hal yang membuat hari ini kita tenang, kita baca di Roma 8 ayat 35. Kita tidak perlu takut apa yang sedang menimpa saudara hari ini. Tidak perlu marah sama Tuhan. Katakan, terpujilah Tuhan. Wong aku mati ya tidak bawa apa-apa, lahir ya tidak bawa apa-apa. Semuanya ini hanya dipinjamkan sesaat ketika aku hidup di dunia. Kalau kita hari ini dipinjami rumah yang besar, ya puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau rumahmu hari ini tidak sebesar rumah tetanggamu, tetap katakan puji Tuhan, haleluya. Roma 8 ayat 35 berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya atau pedang. Yang pasti hari ini, apapun yang terambil hari ini, hartamu dicuri orang, difitnah, suamimu diambil orang, istrimu diambil orang. Tapi satu hal yang membuat kita tidak perlu takut dan cemas hari ini adalah kasih Kristus itu tidak akan pernah pergi dari hidup saudara dan saya. Kalau berbicara kasih, berarti di tengah sesuatu yang hari ini hilang, itu pasti ada kebaikan dan kemurahan Tuhan belaka. Seumur hidupmu bukan disertai bencana, masalah. Ada orang yang sepanjang hidupnya stres aja, depresi aja. Itu berarti tidak menyadari kalau sepanjang hidupnya, seperti Daud berkata, hanya kebaikan kemurahan Tuhan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Saudara perlu sadar, hari ini bukan masalah yang mengikuti kita seumur hidup, tapi kasih Kristus. Bahkan tidak ada yang bisa memisahkan. Engkau bangkrut, mana yang lebih besar? Masalah bangkrut atau kasih setia Tuhan yang jauh lebih besar? Jelas. Mana yang lebih besar? Suamimu selingkuh atau kasih setia Tuhan yang hari ini jauh lebih besar, yang membuat kita hari ini walaupun ditinggal pasangan selingkuh, walaupun usahamu bangkrut, walaupun utangmu banyak, tapi kasih setia Tuhan itu jauh lebih besar, dan itu tidak ada yang bisa memisahkan. Itu sebabnya kalau kita takut, cemas hari ini, saudara tidak mengenal siapa Tuhan yang penuh belas kasihan dan penuh kasih setia. Saudara tidak mengenal itu. Kalau kita mengenal, maka hari ini kita berkata, terpujilah Tuhan. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Hari ini, kalaupun terjadi sesuatu yang membuat hidupku hari ini, orang bilang kasihan deh lo, tapi Tuhan tetap mencurahkan kasih setianya yang selalu baru setiap hari buat hidupku dan seisi rumahku. Itu arti kata terpujilah Tuhan.
Jadi hari ini yuk, apalagi sih yang gak bisa diambil dalam hidup saudara? Buka Ibrani 12 ayat 28. Ini ayat yang gak asing. Jadi hari ini siapapun kita harus keluar dari ketakutan. Saudara harus yakin hutang dan kasih setia. Hutangmu besar seperti apapun, kasih setia Tuhan jauh lebih besar. Suamimu selingkuh sampai punya anak, dia tetap kasih setianya jauh lebih besar. Walaupun suamimu, pasanganmu meninggalkan engkau, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah beranjak. Semua boleh beranjak, tapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, kita hari ini apa yang menyertai kita yang tidak akan pernah hilang? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Keuanganmu boleh goncang, rumah tanggamu boleh goncang, tapi ada satu kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Itulah senyatanya yang menyertai kita, orang benar hari-hari ini. Percayalah, kalau semua segala sesuatu dunia ini goncang, dunia ini boleh resesi berkepanjangan, tapi kita akan diperlengkapi sumber dari kerajaan Allah. Saya bisa bayangin saudara, waktu saya baca firman, saya cuma bilang gini, Tuhan, aku tidak takut. Apapun dunia ini boleh berita yang katanya ada apa ini sekarang hawa panas ya, ada badai panas yang lagi menimpa dunia ini. Hati-hati katanya orang, karena ini bisa merusak organ tubuh dan sebagainya. Kalau kita terus dengar seperti ini, kita merasa takut. Waktu kita ngalami keadaan dunia digoncang, ekonomi, resesi, kita takut. Tapi kita hari ini mengerti firman Ibrani 12 ayat 28. Selalu saya katakan, Tuhan, kerajaan Allah itu sumber di atas segala sumber. Apa sih yang tidak bisa Tuhan sediakan? Kalaupun orang lain takut dengan keadaan virus, saya tahu saya diperlengkapi dengan organ tubuh yang selalu Tuhan kasih yang terbaik buat saya. Karena kerajaan Allah itu sumber di atas segala sumber. Kalaupun hari ini dunia resesi, aku tetap punya kerajaan Allah. Dia punya sumber yang bisa mencukupkan kebutuhan hidup saudara dan saya. Itu sudah lebih dari cukup. Orang lain susah, kita tidak susah karena kita punya kerajaan Allah yang tidak pernah digoncangkan oleh resesi, pandemi, oleh krisis, oleh bahaya pedang, bahaya perang dan sebagainya. Itu sebabnya hari ini yuk, siapapun kita, jangan pernah terus tinggal dalam ketakutan dan kecemasan. Sekalipun faktanya memang menakutkan. Horor Bu Eli. Kalau lihat tabungan saya, horor benar-benar. Kalau lihat perbuatan suami atau istri saya, horor Bu Eli, horor. Itu benar-benar kalau sudah dilihat, itu sudah tidak ada dasar untuk berharap. Tapi sekali lagi ketika kita mengerti firman, Tuhan cuma berkata siang ini buat saudara, nak, kasih setiaku sudah lebih dari cukup. Tidak bakal ada orang yang bisa merebut hidupmu, memisahkan aku dari hidupmu, kasih setiaku dari hidupmu. Walaupun kelihatannya semuanya horor, serem Bu Eli, serem, lihat keadaan serem. Mungkin hari ini engkau juga dalam keadaan yang benar-benar sudah digoncang. Keadaan rumah tanggamu digoncang badai, ekonomi, sakit, penyakit. Tapi satu hal yang kita perlu tahu, kerajaan Allah tidak akan pernah tergoncangkan. Itu sebabnya hari ini yuk, kita cuma mau sebagai anak Tuhan, apa yang akan kita lakukan supaya kita keluar dari ketakutan dan kecemasan. Kita percaya kalau firman Tuhan berkata di Lukas 21 ayat 26, hari-hari ini akan terjadi masa seperti ini. Saya sudah lihat beberapa saat orang pada takut semua, takut. Lukas 21 ayat 26, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi.
Nanti ke depannya kita akan melihat bumi ini horor, serem. Bumi tempat kita tinggal ini benar-benar bukan tempat yang aman. Makanya firman Tuhan berkata, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi. Saudara bisa bayangkan ada kejadian apa lagi sampai saudara kalau lihat terjadi di bumi ini, saudara ketakutan, kecemasan sampai saudara mati. Saudara bisa bayangkan nggak ngerinya kayak apa? Apa yang akan terjadi di bumi ini? Bumi ini tempat kita, dunia tempat kita tinggal, ini sudah tidak aman, saudara. Kita bakal akan melihat banyak orang mati, akan ketakutan, kecemasan, apa yang menimpa dunia di mana saudara tinggal. Tapi hari ini dengan mengerti firman, ini buat dunia, saudara. Buat anak Tuhan, kita tidak akan mati karena ketakutan, kecemasan yang terjadi di dunia. Sekali lagi, ini peringatan buat kita. Dunia akan banyak yang mati ketakutan, kecemasan karena apa yang terjadi di bumi ini. Termasuk resesi akan besar-besaran, termasuk akan terjadi gelombang, saya tidak tahu gelombang apa. Tapi kita perlu hari ini memperkuat bagaimana hidup kita. Jangan hanya hidup memperkaya diri kita sendiri tanpa kita punya modal firman, tanpa kita memperkaya firman. Karena nanti kalau sudah ada gelombang, badai itu akan menghabiskan seluruh mungkin hartamu. Di mana engkau tinggal, kita semua tidak tahu badai apa. Ada satu orang yang konseling sama saya, dia begitu menceritakan tragisnya keluarganya. Dia bilang gini, Bu Eli, tahun pandemi itu adalah tahun horor buat keluarga kami. Bayangin Bu Eli, waktu pandemi itu masa-masa waktu corona yang tipe-tipe delta itu. Bu Eli tahu yang namanya mama saya meninggal, cece saya meninggal, koko saya meninggal. Satu-satunya anak yang masih tertinggal hanya saya sendiri. Dan papa saya juga sudah meninggal, tapi bukan Omikron. Tapi hari itu menghabiskan satu keluarga sehingga tidak ada sisanya, dia hanya ditinggal seorang diri. Koko, cece, mama habis. Itu dia bilang gini, kami ini satu keluarga, ndak pernah ada tanda-tanda Bu Eli kalau bahwa keluarga kami yang bahagia ini bakal ditimpa badai yang besar seperti ini, sampai membuat rasanya kami ndak percaya. Hidup saya benar-benar hari itu mengalami titik nadir. Saya sudah tidak tahu berbuat apa. Rasanya tidak ada persiapan. Mending ada warning. Nanti satu persatu mamamu aku ambil, kokomu aku ambil, cecemu aku ambil, siap ya. Mending Bu Eli. Tapi ini tidak ada Bu Eli. Seketika begitu mama sakit, koko sakit, cece sakit, tiga-tiganya dalam sekejap meninggal karena virus corona. Saudara bisa bayangin nanti kalau sampai firman ini digenapi, saudara, apa yang akan terjadi di dunia. Sekali lagi, kita tidak perlu takut karena kita sudah dibekali firman. Dan siang ini Tuhan berkata, nak, kalau sampai dunia terjadi sesuatu dan itu membawa kanan 1000 rebah, di sisi kiri 1000, 10.000 di sisi kanan, percayalah, aku tetap Tuhan Allah yang punya kasih setia yang tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan apapun yang terjadi di dunia. Bahkan kalaupun resesi besar-besaran, semua boleh tergoncang, tapi engkau punya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan.
Itu sebabnya hari ini apa yang perlu kita lakukan? Kalau ini cuma sebagian kecil, kalau kita lagi ngalami masalah, kita jangan sampai depresi. Ini pelatihan buat kita jadi orang benar, melatih iman, persiapan untuk kita hari ini tahu ketika kita meninggalkan dunia, tidak ada satupun yang bisa kita bawa selain kita membawa hidup kita, iman kita, respon kita, bagaimana kasih kita, itu yang akan kita bawa nanti, yang Tuhan perhitungkan. Nah, apa yang kita lakukan? Saya singkat 3 hal yang sederhana. Kita lagi ngalami masa sukar, tidak bisa kita lari. Saudara mau lari di Amerika, saya ada di Amerika, saudara. Saudara tahu di Amerika ini banyak homeless. Saya lihat Amerika lebih parah. Saya sendiri kalau jalan, ya kemarin kita makan, perempuan ada satu, suaminya, istrinya bilang gini, jemaat saya bilang gini, kalau ndak ada suami saya, ndak bakal kita berani jalan. Hah? Jalan seperti ini indahnya? Iya, Bu Eli ndak tahu seremnya. Saya setir mobil aja diketok sama orang kulit hitam dan dipaksa untuk buka. Itu seremnya. Hari ini kita mau lari kemana? Ada banyak orang, Bu, saya pengen kerja di Amerika. Saudara perlu tahu, tidak ada tempat yang aman. Karena firman Tuhan jelas berkata, masa sukar sedang terjadi, orang jahat makin jahat. Nanti orang melakukan kejahatan itu lebih jahat, lebih tega. Raja tega akan bermunculan. Makanya kita hari ini tetap tinggallah di mana engkau berada. Itu senyatanya Tuhan tetap ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Bu Eli, apa yang perlu kita lakukan? Nah, ini 2 Timotius 1 ayat 7 ya. Jadi hari ini Tuhan perintahkan kita. Lihat ini 2 Timotius 1 ayat 7. Kita buka terlebih dahulu. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi tidak ada yang namanya anak Tuhan di tengah masa sukar, masa yang jahat makin jahat, masa di mana dunia ini akan mengalami goncangan yang besar. Kalau kita jadi anak Tuhan, kita tidak punya roh ketakutan. Itu bukan dari Tuhan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ciri orang benar di tengah masa sukar hari ini. Orang dunia lagi ngalami panik. Ya, saya dengar beberapa orang sudah mulai panik simpan uang di mana. Ada banyak orang kaya yang mulai panik. Mereka tidak tahu mau simpan uang di mana di tempat yang aman. Semua serba ketakutan. Tapi buat kita anak Tuhan, tidak boleh takut karena roh ketakutan itu bukan dari Tuhan. Justru yang Tuhan ingatkan itu gini, anak Tuhan yang benar, ciri-cirinya dia akan punya roh yang membangkitkan kekuatan. Justru di akhir zaman Tuhan mau orang lain lemah, panik, kita makin kuat. Wah, kita makin kuat supaya kita ini jadi berkat. Kalau ada orang susah, kita mulai kenalkan Yesus. Yesus itu sudah jamin. Yuk kenal sama Yesus. Lihat aku diterpa badai, aku makin kuat. Lihat aku disakiti orang, makin menjadi-jadi. Orang yang jahat makin tega sama aku, tapi aku makin punya produksi kasih. Kenapa? Karena roh yang di dalam hidup saya adalah roh Allah. Jadi hari ini yuk kita sebagai anak Tuhan cukup melakukan 3 hal. Yang pertama saya singkat, yaitu BPD. Bu Eli, hari ini tidak munafik. Kita lagi ngalami masa sukar, jelas. Anak Tuhan ngalami masa sukar hampir semua. Orang yang tidak tahu apa-apa tiba-tiba diterpa badai, saudara. Orang yang tadinya keluarga harmonis tiba-tiba yaitu tadi ada yang meninggal dalam jangka waktu sekejap 3 orang. Orang yang tiba-tiba enak tiba-tiba ditipu orang, investasi tutup, uangnya kabur, akibatnya dulu kaya, miskin dalam sekejap. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kalau sampai itu menimpa orang benar, yang jadi pertanyaannya, Tuhan tetap bilang gini, jangan hidup dalam roh ketakutan karena itu bukan dari aku. Hadapi.
Hadapi bukan dengan roh ketakutan, tapi dengan kekuatan. Hadapi orang jahat dengan kasih. Hidupmu harus tertib. Tidak boleh lagi hidup dalam takut. BPD yang pertama, 1 Petrus 5 ayat 7. Ini ayat yang tidak asing, tapi seringkali kalau kita hari ini dalam keadaan ketakutan, kita mau keluar, tidak ada jalan lain. Jujur kalau saya lagi ketakutan, saya cuma satu yang saya ingat. Saya selalu ingat 1 Petrus 5 ayat 7. Ayat yang membuat saya 13 tahun berjalan kuat. Tuhan itu selalu mengingatkan saya seperti ini. Serahkanlah Eli kekhawatiranmu kepadaku, aku yang pelihara apapun yang menjadi kekhawatiranmu. Engkau khawatir, tidak akan pernah hidup dalam kekhawatiran yang menciptakan solusi. Khawatirmu tidak bisa menambah sehasta jalan hidupmu, tidak bisa merubah. Apakah kalau engkau khawatir tentang suamimu, suamimu berubah? Kan tidak. Apakah kalau engkau khawatir tentang keuanganmu hari ini, keuanganmu bisa berubah? Kan tidak. Tapi waktu engkau khawatir dan engkau berserah, engkau cukup berkata, aku serahkan suamiku ya Tuhan ke dalam tanganmu. Aku percaya kalau suamiku masih limited edition, itu pun aku dan seisi rumahku, rumah tanggaku tetap engkau pelihara. Saudara harus berani berkata seperti ini. Hari-hari ini iblis itu akan tidak berani telan saudara. Kalau tiap kekhawatiranmu engkau berikan kepada Tuhan, engkau serahkan, maka ketika engkau serah terima sama Tuhan, hari ini juga, detik ini juga, Dia berjanji, nak, keuanganmu aku yang pelihara. Aku punya sumber tenang. Hari ini aku masih proses hidupmu, tenang. Karena aku lagi top up hidupmu sebagai orang benar. Aku lagi latih sebagai profesional, sebagai laskar Kristus yang handal, saksi Kristus yang bukan abal-abal, alat peragaku, supaya semua orang ketika melihat perbuatanmu, prosesmu itu memuliakan aku. Dan Tuhan cuman ingatkan ketika saya takut. Saya jujur kalau saya takut, saya selalu ingat ayat ini. Saya cuman bilang gini, iya Tuhan, aku serahkan suamiku yang memang faktanya hari ini horor. Aku dapati bukti yang sangat mengerikan. Mungkin kenyataan hidup yang saudara hadapi dengan fakta keuangan, saudara bilang gini, horor. Fakta yang aku pegang di tangan, memang secara fakta aku tidak bisa bertahan untuk tahun depan. Tapi ketika aku menyerahkan, berserah penuh kepadamu, maka engkau berjanji mulai hari ini, detik ini juga, sampai ke depannya, aku bukan hidup di dalam kekuatanku, tapi aku hidup di dalam pemeliharaan sumber di atas segala sumber. Mulai hari ini yuk kita perlu praktek ini saudara. Kalau kita tidak bisa praktek di masa-masa yang sukar, apa yang kita lihat dengan fakta semuanya akan horor. Orang jahat akan ada di sekitar kita dan itu akan menfitnah hidupmu, akan menghancurkan hidupmu habis-habisan. Saudara akan siap ditelan oleh iblis kalau engkau hidup dalam ketakutan. Tuhan, kecemasan. Tapi hari ini Tuhan memberikan perintah jelas. Roh ketakutan bukan dari aku, engkau harus bangkit. Bangkitnya dengan apa? Berserah penuh. Waktu kita berserah, maka kita dipelihara. Itu sudah rumus. Begitu kita berserah, maka bagian Tuhan, Dia akan melakukan sesuatu yang akan memelihara hidupmu sampai akhir. Saudara, saya 13 tahun, kalau saya tidak dipelihara Tuhan, saya hari ini jadi orang sudah error, sudah ke rumah sakit jiwa, sudah bukan tampang modelnya seperti ini. Mungkin saudara lihat saya kacau balau, tidak bisa kasih saudara kekuatan. Tapi kita percaya hari ini, yuk, apapun mulai terjadi,
Jangan pernah hidupi roh ketakutan, itu bukan dari Tuhan. Kalau itu bukan dari Tuhan, jangan terus dihidupi. Karena ketika engkau menghidupi roh ketakutan, maka iblis akan mudah menelan hidupmu untuk dicuri, dibunuh, dan dihancurkan. Tapi waktu kita hari ini berserah penuh, orang yang hidup dalam pemeliharaan sumber, kira-kira pernah enggak hidupnya kekurangan? Pernah enggak hidupnya meminta-minta? Pernah enggak hidupnya hari ini terpuruk? Enggak pernah. Kenapa? Karena kita punya kerajaan Allah yang tidak bisa digoncangkan. Amin. Itu yang pertama. Ingat ya, berserah bagian kita, bagian Tuhan, Dia yang akan pelihara. Jadi kalau sudah berserah, tidak perlu takut. Kita dipelihara sumber aman, saudara. Kita dipelihara Tuhan yang tidak pernah ngomong janji-janji belaka. Janjinya selalu ya dan amin. Dia bukan pembual, Dia bukan Tuhan yang pembual, pembohong, yang lalai menepati janjinya. Tapi Dia Tuhan yang setia menepati janjinya. Kalau Dia berkata dipelihara, tenang aja. Saya ini saksi hidup yang melihat pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Tidak pernah dibuat orang benar hidupnya meminta-minta. Tapi hidup saya hari ini benar-benar dipelihara Tuhan dengan luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita bahas satu persatu. P, yang kedua, BPD ya. Jadi hari ini yuk keluar dari ketakutan, BPD, berserah. Yang kedua, percaya. Percaya itu bulat kepada sumber. Hari ini yuk, kalau kita mau percaya gampang aja. Saya selalu punya dua, yang karena saya ngalami masalah rumah tangga. Hal yang paling penting, Filipi 4 ayat 19, yaitu firman yang berkata gini, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Hari ini percaya bulat, bukan lihat fakta, tapi percaya bulat bahwa Allah itu akan mencukupkan kebutuhan saudara di masa resesi yang besar-besaran. Itu bukan lagi menurut kekayaan saudara. Kekayaanmu bangkrut tidak jadi masalah, rumahmu sederhana tidak jadi masalah. Tapi kalau kita percaya kepada Tuhan yang memelihara kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, maka kita tidak akan pernah dipermalukan. Amin. Hari ini percayalah, kalau kita percaya hari ini apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, maka percayalah rumah tanggamu akan aman-aman saja. Jadi apa yang kita percayai itu yang akan kita nikmati. Tapi apa yang kita takutkan itu yang akan menimpa kita. Sekali lagi, apa yang kau percayai dengan firman itu yang akan kita nikmati. Tapi apa yang saudara takuti hari ini itu yang akan menimpa saudara. Jadi hari ini pilihan itu harus jelas. Jangan mau takut. Iblis berusaha membangun roh ketakutan terus supaya yang ditakutkan menimpa saudara. Karena tidak mungkin orang takut kepada hal yang baik. Orang kalau takut itu selalu yang negatif, selalu yang buruk. Tapi kalau orang percaya itu selalu hal yang baik, selalu hal yang positif. Maka hari ini kalau engkau percaya akan Filipi 4 ayat 19, Matius 19 ayat 26, maka ketika kita melakukan bagian kita, percaya saja, maka Tuhan bagiannya. Dia akan mencukupkan siang ini. Dia akan memulihkan rumah tanggamu dengan anggur yang manis. Tangkap ya saudara. Jadi setelah berserah, step yang kedua adalah percaya saja. Waktu berserah, bagian Tuhan memelihara. Waktu percaya saja, bagian Tuhan yang mencukupkan dan memulihkan. Itu yang perlu kita pegang. Yang ketiga, D, BPD, yaitu Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Apa
apapun tidak boleh. Hal kecil sekalipun engkau tidak perlu khawatir. Bu Eli khawatir masa depan boleh tidak boleh. Bu Eli khawatir tentang suami saya boleh tidak boleh. Bu Eli khawatir tentang anak-anak, gimana anak zaman now, tidak boleh. Karena kita sudah dilatih tidak ada boleh roh ketakutan. Yang kedua, kita dilatih tidak boleh khawatir tentang apapun juga. Tetapi daripada khawatir, ini yang Tuhan mau, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan ucapan syukur. Jadi waktu saya mengerti firman, tiap kali saya khawatir saya berdoa. Daripada khawatir, saya lebih baik bawa khawatir saya, Tuhan saya khawatir loh Tuhan. Saya bawa dalam doa, saya terima kasih suamiku pasti baik-baik, keuanganku pasti baik-baik, anak-anakku zaman now pasti baik-baik. Jadi daripada khawatir, lebih baik berdoa. Dan kalau kita berdoa, maka Tuhan akan menjawab doa kita. Khawatir akan menimpa kita yang buruk, doa akan dijawab. Jadi lebih baik mana? Khawatir atau berdoa? Lebih baik berdoa. Makanya tiap kali kalau iblis lempar kekhawatiran dalam hidup saya langsung membalik keadaan. Saya langsung berbicara gini, Tuhan, aku percaya suamiku tetap baik-baik, keuanganku tetap baik-baik. Terima kasih ya Tuhan buat suami yang baik. Ini perintah. Jadi daripada khawatir, lebih baik berdoa dengan ucapan syukur. Itu kunci saudara. Waktu saudara khawatir, saudara tidak mendapat apa-apa. Tapi waktu saudara berdoa seperti ini, Tuhan terima kasih suamiku baik, walaupun kenyataannya jengkelin, walaupun kenyataannya suami tidak pulang, walaupun kenyataannya suami di luaran sampai punya anak. Hari ini juga katakan, Tuhan terima kasih ya Tuhan buat keuangan yang diberkati, toko yang ramai, walaupun faktanya tokomu sepi. Waktu engkau berdoa di tengah khawatir dengan berkata terima kasih ya Tuhan buat toko yang ramai, maka ini yang dijawab Tuhan. Maka ini yang dijawab. Jadi dengan BPD ini, rahasia ini, yuk kita sama-sama mulai praktek hari ini. Kita hari ini akan hidup sebagai orang yang benar-benar dimerdekakan dari rasa takut dan cemas. Waktu takut, lakukan berserah total ya. Percaya saja, doa syukur. Berserah total, hari ini akan dipelihara. Percaya saja, akan dicukupkan dan dipulihkan. Berdoa dengan ucapan syukur, maka itu akan dijawab. Jujur, kalau ini menjadi rema buat kita, saya percaya ada banyak satu pintu yang akan Tuhan buka nanti di depan. Kenapa kita tidak melihat terobosan? Dulu saya dilatih sama Tuhan seperti itu. Tuhan bilang gini, selama kamu tidak bisa praktek firman, kamu akan ditelan sama iblis. Percaya, Tuhan bilang ini, kamu tidak tahu kan tiap hari itu iblis kelilingi kamu. Dia cari celah di mana yang paling bisa dijatuhkan. Yang paling bisa dijatuhkan yaitu rasa takutmu. Jujur, Ayub itu di dalam segala aspek dia kena. Kenapa? Karena iblis sudah baca. Ayub ini takut sama anaknya, Ayub takut sama hartanya, Ayub takut sama kesehatannya. Iblis tahu. Makanya waktu Tuhan kasih iblis kesempatan, waktu iblis minta excuse sama Tuhan untuk cobai Ayub, iblis sudah tahu mana yang paling tepat. Walaupun Ayub itu orang yang takut akan Tuhan, saleh, menjauhi kejahatan, Ayub itu hormat dan takut akan Tuhan. Tapi kelemahan Ayub hidup dalam ketakutan itu dibaca. Makanya Ayub berkata, apa yang aku takutkan, yang aku khawatirkan, itu yang menimpa aku. Hari ini yuk, dengan membuang rasa takut cemas,
kita akan memiliki posisi yang pertama. Bu Eli, kalau berserah penuh itu gimana? Gampang, sering yang saya ajarkan. Yesaya 30 ayat 15. Dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Orang kalau berserah penuh cirinya pasti tenang. Menghadapi hutang besar, tenang. Menghadapi suami tidak pulang, tenang. Menghadapi suami selingkuh, istri selingkuh, tenang. Menghadapi PHK yang tiba-tiba karena perusahaan kolaps, tetap tenang. Tenang, percaya, tidak meragukan Tuhan. Itu ciri orang yang berserah penuh. Tenang, percaya, tidak meragukan Tuhan. Sekalipun kenyataan hidupmu hari ini hancur-hancuran. Tapi ketika Tuhan berkata gini, nak, hutangmu besar, tetap ada aku, tetap ada kasih setiaku, tetap ada kerajaan yang tidak tergoncangkan, itu backup kamu. Nak, hari ini engkau mengalami keadaan goncang rumah tangga, percayalah, kasih setiaku tetap ada buat kamu. Hari ini ada sumber di atas segala sumber, tetap ada buat kamu, kebaikanmu. Tenang aja, engkau melewati ini, engkau tidak akan kekurangan. Nanti lihat ya, seperti bangsa Israel 40 tahun menjalani padang gurun, pakaianmu tidak ada yang robek, kakimu tidak akan bengkak. Itu luar biasanya Tuhan. Kalau dia izinkan proses masih berlanjut, tenang aja. Surga akan backup saudara. Kasih setianya yang tidak terbatas itu akan backup saudara. Sehingga pakaianmu tidak akan menjadi buruk dan kakimu tidak akan jadi bengkak melewati semua ini. Artinya engkau tidak akan kekurangan apa-apa di tengah masa sukar. Justru Tuhan bilang gini, lihat ya, kalau orang ini jalannya sesuai dengan apa yang aku mau, aturan mainku, percayalah, justru di padang gurun senyatanya engkau akan menjarah banyak harta karunku. Saudara, jangan anggap padang gurun itu padang yang membuat horor buat hidupmu. Tapi waktu engkau menjalani sesuai dengan apa yang Tuhan mau, BPD, berserah, percaya, dipelihara, dicukupkan, dipulihkan, dan dijawab, senyatanya padang gurun di mana engkau akan banyak menemukan harta karunia Tuhan. Saya banyak menikmati harta karunia Tuhan bukan saat di zona nyaman, tapi di saat saya ngalami padang gurun. Begitu banyak hal-hal perkara besar yang Tuhan berikan buat hidup saya. Percayalah, di tengah padang gurun arah hidupmu tetap naik, arah hidupmu tetap jadi kepala. Seperti Yusuf, engkau akan menjadi Daud, menjadi raja. Yusuf, Daud, akan ada orang-orang di akhir zaman yang akan bermunculan nanti. Yuk, kita mau kan diangkat Tuhan jadi Yusuf, jadi Daud dengan BPD. Yang pertama. Yang kedua, percaya bulat. Nah, percaya bulat ini belajar dari Abraham ya. Roma 4 ayat 18 sampai 20. Percaya ini paling sulit karena waktu kita percaya, faktamu hancur. Faktamu tidak ada bukti baik, faktamu tidak ada dasar untuk berharap. Yuk kita baca Roma 4 ayat 18 sampai 20. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Hari ini kepercayaan kita, walaupun tidak ada dasar berharap, apa yang membuat kita tetap berharap? Karena kita percaya firman. Firman ini tidak akan pernah tidak digenapi, saudara. Apa yang difirmankan akan dilakukan Tuhan di atas muka bumi ini sempurna dan segera. Dan Abraham berkata, aku hanya percaya kepada firman. Hari ini percayalah, lihat ya 19. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Mungkin hari ini kita menghadapi ketakutan karena tidak ada dasar berharap. Kondisimu, ekonomimu sudah sangat lemah. Rumah tanggamu sudah sangat lemah. Lihat ya,
karena usianya telah kira-kira 100 tahun, bahkan bukan hanya sangat lemah, rahim Sarah telah tertutup. Bayangin kalau orang mengalami posisi seperti Abraham, saudara tidak bakal kuat. Sudah tidak ada dasar untuk berharap, sangat lemah, tertutup lagi. Saudara bisa bayangin, kalau tiga-tiga ini menimpa saudara, maka apa yang kita lakukan? Apakah kita bisa seperti Abraham yang tetap berkata, percaya saja? Tidak gampang loh saudara. Tidak ada dasar untuk berharap, sangat lemah, tertutup. Tapi ayat 20, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia tetap memuliakan Allah. Hari ini apakah kita bisa mempercayai firman, mempercayai janji? Apakah hidupmu tetap memuliakan Allah? 3 hal ini yang perlu kita jaga, yaitu yang pertama, gampang. Tetap berharap saat tidak ada dasar berharap, tetap beriman sekalipun sangat lemah, buktimu sangat lemah, buktimu tidak mungkin sekalipun, tetaplah hari ini berharap dan beriman. Yang ketiga, tetap percaya terhadap janji Tuhan sekalipun belum terlihat. 3 hal, yuk diingat-ingat saudara. Tetap berharap saat tidak ada dasar berharap, tetap beriman sekalipun sangat lemah, tetap percaya sekalipun belum melihat janji Tuhan. Hari ini yang kita percayai tidak ada lain, hanya firman, janji, dan hidupmu harus memuliakan Tuhan. Tetap beriman, tetap berharap, tetap percaya. Walaupun tidak ada dasar, tidak mungkin, buktimu sudah sangat lemah, tertutup sekalipun, janji Allah tetap dalam perjalanan untuk kita nikmati. Amin. Tenang, percaya, tidak meragukan Tuhan, tetap berharap, tetap beriman, tetap percaya akan janji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita bisa melakukan BPD, iblis yang akan kita telan, ya, iblis akan gemetar. Dia akan kabur dari hidup saudara dan saya. Percayalah, kita akan menikmati apa yang kita percayai. Apa yang kita serahkan, kekhawatiran kita serahkan, Tuhan pelihara, pasti yang terbaik, yang terakhir, ya. Bagaimana doa dengan syukur? Markus 11 ayat 24. Ini yang terakhir. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hari ini doa itu 3 hal. Yuk, kalau kita mau berdoa, sudahlah. Doa tidak usah memaksakan waktu kita. Doa itu cari kehendak Tuhan. Doa tanpa sungut-sungut. Orang kalau yakin tidak akan sungut-sungut. Jujur hari-hari ini kalau saya berdoa, saya cuma berdoa dengan ucapan syukur. Saya tidak pernah berdoa dengan sungut-sungut, karena saya tahu, percaya bahwa apa saja yang saya doakan, mintakan, saya sudah menerimanya. Makanya tidak ada komplain. Dan saya tahu saya akan menerimanya menurut waktu dan kehendak Bapa. Itu sebabnya tidak perlu doa dengan bertele-tele, doa dengan marah, doa dengan komplain, tapi doalah dengan ucapan syukur. Syukuri waktunya Tuhan, syukuri kehendak Tuhan, karena waktu Tuhan, waktu yang terbaik, kehendak Tuhan selalu berbicara yang terbaik. Hari ini doalah dengan syukur tanpa sungut-sungut. Saya sudah selesai. Yuk, ada satu ayat ini nanti yang akan saya buat renungan nanti, ya, saya akan share di grup ayat ini. Ini ayat yang baik, yang membuat kita tidak perlu takut. Hari ini kita sedang dalam perjalanan. Dunia ini sedang habis. Dunia ini dalam perjalanan dilenyapkan. Tapi kita sebagai anak Tuhan, buka satu ayat hari ini. Ini ayat yang terakhir, 2 Korintus 5 ayat 1. 2 Korintus 5 ayat 1. Paulus berkata, ya,
jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini. Tadi kita dengar ya, bumi ini akan terjadi sesuatu, banyak hal yang membuat kita ketakutan. Nah, ini lanjutannya saudara. Saya waktu mempersiapkan ayat ini, saya berkata gini, Tuhan Engkau luar biasa. Tuhan kasih saya peneguhan gini, ingatkan anak-anakku, kalau sampai terjadi sesuatu, itu sudah aku firmankan. Bumi ini akan terjadi sesuatu, banyak hal yang membuat kita nanti akan lihat orang dunia akan mati ketakutan melihat apa yang terjadi di sekitar kita semua. Tapi ingatkan anak-anakku di 2 Korintus 5 ayat 1. Jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, tidak usah panik. Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Wow. Jadi hari ini tidak usah takut, semuanya lagi dibongkar, bumi lagi dibongkar, hal-hal horor akan terjadi, hidupmu lagi dibongkar supaya menjadi bait Allah, ciptaan yang baru serupa dengan Kristus, supaya engkau layak masuk tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya. Dan Tuhan berkata gini, nak, jangan takut, aku sudah sediakan suatu tempat kediaman di surga yang kekal, yang bukan buatan tangan manusia, arsiteknya surga. Wow, saudara, hari ini yuk, tidak ada yang takut ya. Apapun terjadi, boleh terjadi, go ahead. Saya cuma bilang ini, Tuhan, saya dengar semua panik, ada badai panas, badai ini, virus zombie dan sebagainya. Saya cuma berkata sama Tuhan, Tuhan, go ahead. Memang semua sudah difirmankan bahwa bumi ini akan terjadi sesuatu yang akan membuat banyak orang mati ketakutan dengan apa yang akan terjadi di dunia, termasuk masa sukar, keadaan yang makin sulit untuk kita jalani. Go ahead. Yang aku tahu pasti bahwa kasih setiamu Tuhan tidak pernah beranjak, kerajaanmu tidak pernah beranjak. Kalaupun aku harus mati meninggalkan dunia, aku tahu Tuhan sudah menyediakan tempat kediaman surga kekal yang bukan dibuat oleh tangan manusia, tapi arsitek surga. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, lakukan BPD ya. Kita semua lagi hari-hari ini mengalami masa sukar. Saudara harus siap. Orang benar sekalipun malah kalau saudara lihat ya, saya konseling, tanya mama saya, tanya orang yang sering ikut saya. Saudara bisa ngeri-ngeri saudara dengar konseling orang. Benar. Tanya siapa yang sering ikut saya, kalau dengar apa yang orang cerita, sepertinya dunia ini panggung sandiwara, itu benar saudara. Saudara kan bisa gini, orang mengalami realita hidup loh saudara hari-hari ini. Saudara tidak bisa lari. Dan orang ini rata-rata bilang gini, Bu, kita ini pelayan Tuhan, kita ini setia, kita sudah ini. Tidak buat itu jadi jaminan. Siapapun saudara, hari ini bisa digoncang. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan, ingat kasih setiaku jauh lebih besar. Kerajaanku tidak akan tergoncangkan. Ingat itu aja. Kalaupun hidupmu berakhir, aku sudah sediakan tempat kediaman kekal, buatan tangan arsitek surga. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih buat hari ini kalau hambamu diberi kepercayaan untuk menyampaikan kekuatan firman, sehingga kami harus keluar dari ketakutan dan kecemasan. Kami tidak mau dipaksa iblis untuk tinggal dalam ketakutan, kecemasan yang membuat kami tidak melihat perkara Tuhan yang besar, rencana Tuhan yang besar di depan. Kami tidak mau kehilangan berkat Tuhan yang besar di depan. Itu sebabnya kami mau move on Tuhan hari ini dengan BPD. Kalau terjadi sesuatu yang buruk, sesuatu yang sukar, sesuatu yang menimpa dunia ini membuat rasa takut, kami tidak perlu takut karena ini bukan dari Engkau. Kami cuma melakukan BPD, berserah, percaya saja dan doa dengan syukur. Ini sudah lebih dari cukup karena Tuhan akan pelihara, Tuhan akan pulihkan,
Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan jawab apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Terima kasih Bapak, setiap pergumulan anak-anakmu kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau sudah sembuhkan, yang mengalami masalah rumah tangga sudah dipulihkan, keuangan sudah diberkati. Kami yang masih menikmati liburan, kami percaya ada anugerah Tuhan yang besar. Berkati bangsa negara kami, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, biar kami menerima berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya, sampai jumpa ya. Jangan takut, tetap semangat, nggak ada apapun, kuat, BPD terus lakukan, pasti mujizat terjadi.